Halo Sobat Belude, kembali lagi di podcast Diskusi Belude. Yuk mengenal Belude. Ya, kembali lagi dengan saya Al-Musa Nukazim. Pada podcast ke-11 ini kita akan membahas terkait penyusunan dokumen tata kelola nih Sobat Belude. Nah, sebelumnya kita mengundang pakar Belude. Nah, kali ini kita mengundang dua sahabat kita nih, yaitu Mbak Sani Diatara Asinta ya. Kemudian juga ada Mbak Alma Loranda selaku konsultan Belude. Nah, mungkin bisa disapa dulu nih Mbak Alma dan Mbak Sani untuk Sobat Belude. Halo Sobat Belude. Halo. Nah, ini dua-dua mbak-mbak cantik kita nih ya. Ya, apa kabar Mbak Alma dan Mbak Sani? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Mas Musa sehat. bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kesibukan di konsultan nih belakangan ini semester 2 biasanya kan sangat banyak ya proyeknya ya? Kebetulan sekarang lagi banyak proyek ya, salah satunya yaitu penyusunan dokumen tata kelola juga ya. Ada beberapa proyek dokumen tata kelola seperti itu sih kalau untuk saya sendiri seperti itu. Untuk Mbak Sani? Sama sih, kita lagi ada beberapa project dan mengerjakan penyusunan dokumen. Terus selain mengerjakan dokumen, kita juga beberapa kali ya mengadakan Zoom meeting bersama klien untuk membahas progres dan lain-lain, dan juga meeting koordinasi untuk tim internal aja. Sangat sibuk ya mbak-mbak sekalian ini. Tapi meskipun di tengah kesibukan yang luar biasa tetap harus tampil fresh lah ya. Karena memang di semester 2 ini kan sangat banyak ya untuk permintaan klien terkait juga penyusunan dokumen juga beberapa pelatihan seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas hal menarik nih. Mungkin kita diskusi santai saja, yaitu diskusi terkait penyusunan dokumen tata kelola. Nah, ini kan pasti sudah jadi master-master ini. Ibu Mbak-mbak Mbak Alma dan Mbak Sani sudah menjadi master dalam penyusunan dokumen tata kelola. Nah, mungkin kita diskusi santai saja. Sebetulnya dalam kita bicara dokumen tata kelola, di situ ada sistematika ya. Kita mengetahui ada sistematika, kemudian juga di situ ada latar belakang, kenapa dokumen tersebut harus disusun, kemudian juga bagian-bagian apa saja yang perlu ada di dalam dokumen tata kelola nih. Nah, mungkin Mbak dari Mbak Alma dulu mungkin ya, bisa sharing-sharing nih terkait mungkin latar belakang, kemudian juga sistematika dari tata kelola tersebut. Silakan Mbak Alma. Mungkin seperti yang Mas Musa jelaskan tadi ya, di dokumen tata kelola itu ada pendahuluan, kemudian juga nanti ada penjelasan terkait gambaran singkat dari UPTD itu sendiri, kemudian nanti ada penjelasan terkait struktur organisasi UPT, baik sebelum maupun sesudah, kemudian ada penjelasan terkait pengelompokan fungsi. Nah, nanti di situ penjelasan terkait fungsi pelayanan dan juga fungsi pendukung. Juga ada penjelasan terkait pengelolaan SDM, kemudian ada pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan lingkungan dan limbah seperti itu. Nanti ada juga penjelasan banyak ya. banyak. Nanti juga ada SOP yang ada di UPTD itu dicantumkan di dalam dokumen tata kelola seperti itu. Oh, SOP-nya juga semuanya masuk di situ. Ya, memang sebetulnya saya juga pernah mengerjakan juga untuk dokumen tata kelola, tapi memang untuk serigid itu kan lebih spesialis Mbak Alma dan juga Mbak Sani seperti itu. Nah, untuk latar belakangnya nih, kita bicara latar belakang, apa sih yang ada di dalam latar belakang tata kelola itu seperti apa? Untuk latar belakang itu nanti menjelaskan latar belakang kenapa menerapkan BLUD seperti itu, dan juga latar belakang dari penyusunan dokumen tata kelola itu. Kurang lebih untuk latar belakang seperti itu sih, Mas. Berarti kenapa menjadi BLUD seperti itu ya? Karena kan memang dokumen tata kelola ini merupakan salah satu dokumen penting ya dari 4 dokumen syarat administratif ya, dan juga ada 2 surat tentunya di situ. Nah, bicara latar belakang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Alma, juga bagaimana untuk alasan ya bahasanya, alasan kenapa harus jadi BLUD, kemudian juga kenapa dokumen tata kelola itu disusun seperti itu ya. Nah, mungkin dari Mbak Sani nih bisa menceritakan apa saja sih yang harus masuk ke dalam dokumen tata kelola seperti itu, Mbak Sani, berdasarkan mungkin yang apa yang dinilai gitu oleh tim penilai, karena nanti akan dinilai ya seperti itu ya.
Baik, jadi setidaknya di dalam dokumen tata kelola itu kan kalau kita bicara dokumen itu kan satu kesatuan utuh ya. Jadi tidak hanya dokumen tata kelola aja, tapi di dalamnya itu nanti juga ada perkada nih. Terus nanti ada lampiran juga, lampiran terkait SOP misalnya yang harus ditambahkan atau disertakan dalam dokumen itu. Iya. Nah, kalau di dalam dokumen tata kelolanya itu sendiri itu setidaknya di dalamnya berdasarkan dari dasar penilaian ya atau modul penilaian yang modul penilaian iya, yang digunakan untuk penilaian dokumennya. betul, berdasarkan surat edaran itu harus ada struktur organisasi yang di dalamnya itu memuat posisi jabatan, kemudian pembagian tupoksinya dan juga menjelaskan wewenangnya seperti apa gitu. Kemudian juga ada prosedur kerjanya. Nanti prosedur kerja itu menjelaskan tentang hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatannya itu seperti apa. Kemudian ada juga pengelolaan SDM-nya. Nah, pengelolaan SDM-nya itu nanti menguraikan beberapa poin mulai dari pengangkatan SDM-nya sampai dengan pemutusan hubungan kerjanya itu nanti seperti apa. Pengelolaan Seperti SDM-nya. itu, Jadi iya, mulai betul. dari di hire kemudian Di-hire sampai sampai di pemutusan hubungan istilahnya kerja. hubungan Iya, kerja di situ betul, ya. betul. Jadi memang ada beberapa poin yang harus masuk meskipun tadi dijelaskan oleh Mbak Alma dalam seperti pengelolaan keuangan tadi kan tidak masuk ya, pengelolaan keuangan, kemudian ada pengelolaan limbah ya. Meskipun itu tidak masuk ke dalam penilaian tapi tetap harus masuk ke dalam dokumen tata kelola tersebut ya. Karena memang merupakan satu kesatuan utuh seperti itu ya, meskipun yang dinilai memang lebih on point kepada kelembagaan seperti itu, kelembagaan, tusi, prosedur kerja dan juga ada pengelolaan SDM ya seperti itu ya. Nah, bicara dalam hal penyusunan tata kelola, hal apa yang Mbak Alma atau Mbak Sani biasa temui kendalanya seperti itu? Misalkan kendala penyusunan atau kendala koordinasi dengan pihak terkait seperti itu. Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Alma dulu nih mungkin nih. Mungkin untuk kendala dalam penyusunannya itu mungkin yang pertama untuk permintaan datanya dulu ya. Karena kalau tidak ada kalau tidak ada data dari kita juga tidak bisa melakukan penyusunan dokumen tata kelola itu sendiri. Selain permintaan data, mungkin bagian kalau di saya itu di bagian struktur organisasinya seperti itu. Struktur organisasi. Iya, terkadang di UPT itu sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai tugas, fungsi, dan juga wewenang dari struktur organisasi yang mereka punya seperti itu. Jadi itu membuat penilaian yang ada di dokumen tata kelola itu tidak sempurna seperti itu. Jadi lebih banyak ke datanya ya, lebih ke banyak ke datanya ya. Terkait kendala tersebut, apakah nanti dari pihak Mbak Alma jadi melakukan konfirmasi istilahnya, apa konfirmasi atau seperti apa untuk, karena kan memang akan masuk ke dalam dokumen itu. Maksud saya adalah hal-hal yang penting yang harus masuk ke dalam dokumen tata kelola, apakah nanti dari kendala tersebut proses komunikasinya jadi seperti apa? Untuk seperti itu tetap divalidasi kepada kliennya dan juga dikonfirmasi ini apakah datanya memang hanya seperti ini atau bagaimana seperti itu. Jika memang tidak lengkap ya akan kami buat seperti realisasinya yang ada di UPT-nya seperti berarti itu. dijelaskan bahwa kalau misalkan data tidak lengkap akan mempengaruhi penilaian yang tadi dijelaskan oleh Betul. Mbak. Iya. Jadi biasanya dijelaskan kalau misalkan Iya. ada kelembagaan, Iya. kelembagaan kemudian ada kelembagaan kan terdiri dari daftar SDM ya, ada anjab juga di situ ya. Ada. Nah, jadi kalau misalkan tidak lengkap, otomatis akan mengurangi komposisi nilainya, poinnya bahasanya, poinnya seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Sani sendiri nih ada pernah menemui kendala apa di dalam penyusunan tata kelola? Sebetulnya kurang lebih sama ya. Ini mungkin lebih terkait ke koordinasi antara konsultan dan juga klien mungkin ya. Jadi dari awal itu kita juga harus saling berkoordinasi dengan baik lah. Kita sebagai konsultan menyampaikan maksud dan tujuan kita itu seperti apa, kemudian kebutuhan kita dalam menyusun dokumen itu bagaimana. Jadi kita tuliskan dan kita jelaskan dalam bentuk permintaan data itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Alma. Terus nanti dari klien untuk memenuhi permintaan data tersebut, jika memang diperlukan adanya konfirmasi lebih jauh, misal kita masih misalnya ya ragu-ragu atau meraba-raba untuk datanya itu bagaimana, nah itu perlu kita konfirmasi. Makanya koordinasi secara rutin untuk menyampaikan progres itu kan juga penting. Ya, jadi kita
tidak hanya mengkonfirmasi seputar data yang sudah kita punya, tapi kita juga menyampaikan nih apa yang sudah kita dapatkan itu, terus apa yang sudah kita kerjakan dan kita sampaikan ke klien. Jadi koordinasi satu sama lain sih yang penting. Koordinasi ya, Iya. berarti lebih ke kendala koordinasi ya. Iya. Jadi betul. istilahnya kalau tanpa koordinasi yang baik, kita juga akan kesulitan untuk mungkin data sudah kita terima, tapi ada beberapa data yang mungkin menjadi kendala ketika pengolahan dikarenakan data tersebut ada ketidaksesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, seperti itu ya. Karena memang kalau kita bicara tata kelola itu kan sebetulnya adalah yang akan menjadi dasar untuk penerapan BLUD. Jadi ketika tata kelola itu sudah disahkan, maka dikatakan BLUD itu bisa berjalan dengan tata kelola BLUD. Meskipun nanti dapat SK kan dapat SK BLUD kan sudah bisa menerapkan. Nah, untuk menerapkan itu membutuhkan tata kelola ini, sehingga tata kelola ini menjadi sangat krusial seperti itu bahasanya. Nah, dalam proses penyusunannya, apakah selalu terkendala di dalam hal koordinasi atau ada beberapa kendala yang seperti datanya hanya itu saja yang dimiliki, seperti itu. Misalkan data, kita bicara data untuk SOP. Nah, SOP kan paling sering nih terkendala nih, karena beberapa kasus yang mungkin diceritakan oleh konsultan BLUD itu di mana tata kelola di dalam SOP itu tidak menjelaskan secara rinci. Seperti itu. Mungkin rinci, tapi tidak dengan template SOP gitu yang kita kenal, ada kertas kerja, terus ada panah-panah dan sebagainya, seperti itu ya. Bukan kalau tidak salah. Nah, itu apakah bagian itu juga menjadi kendala? Mungkin dari Mbak Sani dulu nih. Apakah pernah menemui kendala seperti itu di bagian SOP seperti itu? Sebetulnya mungkin ini ya, kesesuaian antara daftar SOP yang ada dan lampiran yang diberikan gitu, misalkan ya. Itu mungkin jadi kendala juga. Misal yang dimiliki oleh UPTD itu dia punya berapa daftar SOP, terus yang dibuat berdasarkan template tadi yang dibilang dalam bentuk gambar atau alur itu hanya sebagian misalnya. Nah, itu kan ketidaksesuaian, iya, nggak lengkap. Jadi gitu ada ya. dari daftar SOP yang mereka kirimkan, ada maksudnya dari klien ya. Nah, hal ini ternyata dari misalnya dari 10, hanya 5 yang sesuai, maksudnya gambarnya, komposisi SOP-nya sesuai, ada tugas wewenang, kemudian penanggung jawab siapa, alurnya seperti apa. Jadi tidak sama gitu ya, meskipun itu dalam satu kesatuan dasar SOP seperti itu ya Mbak Sani ya. Kalau dari Mbak Alma seperti apa nih? Ya, untuk terkait SOP, mungkin kalau terkait dengan SOP itu kebanyakan dari klien kita itu tidak memiliki alur dari setiap SOP yang dia miliki, seperti itu. Mungkin dari mereka itu hanya memiliki alur dari pelayanannya saja, seperti. Jadi tidak lengkap berarti SOP-nya. Iya, tidak lengkap untuk lampirannya, hanya memiliki daftarnya saja, seperti itu. Itu banyak kasus juga yang seperti itu. Padahal SOP kan nanti akan disinggung lagi ya. Nanti maksudnya di SPM kan ada dokumen SPM kan dia menyinggung bahwa ada SOP meskipun nanti dijelaskan di dokumen tata kelola seperti itu ya. Berarti istilahnya ada SOP yang sudah dibuat dan ada pekerjaan yang seharusnya ada SOP tapi belum dibuat, seperti itu ya Mbak Alma ya. Oh, itu jadi nah dari kendala itu apa yang dilakukan oleh tim konsultan nih Mbak Alma? Apakah membuat istilahnya mewawancara untuk nanti dibuatkan atau seperti apa? Atau memang seadanya datanya jadinya? Ya, selain itu juga biasanya kita memiliki Istilahnya itu penyamaan data ya? Sedikit berbicara tentang teknis. Bahwa ada SOP, dijelaskan di tata kelola. karena perbedaan penyebutan itu. Di antara konsultan dengan klien itu